Silahkan pertama klik masuk terlebih dahulu. Oke, sudah klik masuk. Kemudian masukkan email dan password yang teman-teman sudah miliki. Oke, silakan login. Nah, kalau teman-teman itu menggunakan multi role, akan seperti saya nih, banyak account di dalamnya. Tapi kalau misalnya teman-teman dalam website itu hanya satu, biasanya akan langsung masuk. Saya langsung klik. Oke, sudah masuk ke dalam dashboard ya. Dashboard teman-teman. Oke, sebelum saya mulai ke pengenalan fitur, jadi tadi sudah tampil ya dashboardnya. Nah, dashboardnya itu teman-teman bisa gunakan untuk mengatur tampilan website teman-teman. Nggak hanya tampilan tapi secara keseluruhan. Jadi dashboard itu merupakan CMS atau content management system teman-teman. Kayak gitu. Jadi di situ teman-teman bisa mengatur konten-konten yang ingin dimasukkan seperti itu. Oke. Yang mau saya infokan pertama adalah, jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sebelah sini nih, kursor saya kelihatan ya. Kursor saya kelihatan. Kelihatan ya kursor saya? Kelihatan ya, kursor saya kelihatan ya. Oke. Kursor saya kelihatan. Nah, di sebelah sini. Oh iya, saya mau nanya, kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya kursor saya ya. Jadi sih kalau ngarahin kursor bisa terlihat ya. Oke. Jadi di sebelah kiri atas teman-teman itu merupakan menu-menu yang teman-teman bisa dapat gunakan untuk penggunaan dari dashboard ini atau CMS-nya ini. Di sini ada namanya pengaturan utama. Oke, pengaturan utama itu untuk kembali ke home si dashboard ini. Oke, gitu. Nah, home dashboard ini ya. Nah, di home dashboard ini ada info. Pertama itu nama domain, tipe web yang digunakan, paket, tanggal mendaftar, tanggal expired, dan status website. Nah, di domain ini ada dua nih teman-teman. Jadi ada yang langsung.com, ada yang pakai .webpractice.com. Nah, yang ada .webpractice.com yang ini kita namakan sebagai web trial atau nama account dari website teman-teman. Sedangkan yang .com ini merupakan real domain atau domain yang teman-teman gunakan. Kalau diklik, itu langsung mengarah ke website teman-teman. Begitu pula jika dengan yang web trial, sama. Langsung mengarah ke website teman-teman. Oke. Clear ya? Nah, selanjutnya ada yang namanya download panduan. Download panduan ini merupakan menu yang berisi panduan dalam bentuk file PDF ataupun dalam bentuk video. Ya, video atau PDF. Nah, jadi teman-teman bisa download. Kalau misalnya teman-teman menggunakan toko online atau misalnya menggunakan blog, tinggal download aja, misalnya toko online tinggal download. Nah, teman-teman bisa download dan baca PDF-nya. Jadi untuk Mas Ben Ahmed, itu tadi
bagaimana cara untuk mendapatkan tutorial atau panduan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah info update. Jadi info update ini merupakan menu yang berisi update tentang websitenya. Kayak gitu. Dan teman-teman bisa tahu pengembangan web practice apa aja di sini. Bisa dilihat, misalnya ada template baru, seperti itu. Kemudian ticketing support. Jadi ticketing support ini merupakan menu yang teman-teman dapat gunakan untuk menghubungi tim web practice via tiket. Jadi tinggal klik kirim pertanyaan, kemudian pilih pertanyaan yang kategori pertanyaan yang sesuai, kemudian judul pertanyaannya apa, lalu isi dari pertanyaan itu apa. Jelas ya? Jadi teman-teman bisa menanyakan tentang fitur, aktivasi web, penggantian domain, migrasi, terus request email, ganti kategori website bisa via ticketing support. Kemudian yang terakhir adalah request email. Teman-teman bisa merequest email sesuai dengan nama domain di menu ini. Jadi tinggal klik request email nama domain. Nanti dalam waktu 1x24 jam langsung ada balasannya. Nanti di sini ada nama akun email dan password yang teman-teman request untuk email tersebut. Nanti untuk login tinggal klik menu yang ada di sini yang berwarna biru. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya pengaturan utama untuk menggunakan website teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan menu-menu tersebut. Oke. Selain itu juga di sebelah kanan bawah sini ada namanya status verifikasi akun. Status verifikasi akun itu merupakan sejauh mana website teman-teman aktif. Jadi kalau misalnya teman-teman website dari 10% sampai 50% itu hitungannya masih belum aktif, masih belum online. Tapi kalau misalnya sudah 50% ke atas, jadi 75%, 90%, 100% itu sudah aktif. Nah, untuk pembagiannya adalah 20% itu kalau misalnya teman-teman baru memulai websitenya. Seperti itu. Lalu kemudian 30% kalau misalnya teman-teman sudah memilih paket, 40% kalau teman-teman sudah mengisi billing information-nya, 50% kalau misalnya teman-teman sudah melakukan konfirmasi bayar. Seperti itu. Nah, setelah 50% teman-teman langsung lompat. Dari 50% itu biasanya menunggu proses verifikasi datanya teman-teman. Seperti itu. Jadi makanya ketika melakukan konfirmasi bayar, sebisa mungkin datanya teman-teman tuh harus harus sesuai kayak gitu. Misalnya bukti transfer atau misalnya dari nomor rekeningnya teman-teman itu harus benar-benar benar gitu sama yang waktu itu teman-teman lakukan. Nah, dari 50% langsung lompat ke 70%, 75%. 75% itu tandanya website teman-teman sudah aktif. Tapi belum menggunakan domain domain aslinya atau real domain, masih menggunakan domain trial yang ada di webpractice.com-nya. Nah, kalau sudah 75%, nanti teman-teman seperti saya ini, saya share lagi ya. Teman-teman tinggal klik di sini nih yang ada sebelah kanan bawah. Tinggal klik di sini untuk memesan domain. Teman-teman tinggal pesan domain misalnya. Nama domainnya novandibaik misalnya, novandibaik.com. Nah, kalau misalnya mau pakai .net, .info, .rg, tinggal ganti-ganti, tinggal pilih aja di sini. Kemudian cek ketersediaan.
memang ini akan memakan waktu agak lama untuk cek ketersediaan. Kenapa? Karena domain yang di sini itu merupakan domain global. Jadi untuk ketersediaannya itu diperlukan waktu untuk melakukan pengecekannya, karena harus memanggil dulu dari server pusatnya si domain ini tersedia atau tidak. Jadi memang kalau mas kok saya udah masukin domain itu kok lama banget ya? Ya memang seperti itu, memang lama. Nah, bila statusnya seperti ini tersedia, teman-teman bisa langsung klik pesan sekarang. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi nama masukin tanpa ada extension domainnya, jadi .com.net atau info tinggal pilih di sini. Kalau tersedia, langsung klik pilih pesan sekarang. Kalau tidak tersedia, itu langsung di dicari lagi yang tersedia itu yang mana.